Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la tusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Al-Quran surat 24 An-Nur ayat yang ke-55. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sementara kita menunggu saudara-saudara kita yang mengambil uduk untuk melaksanakan sholat zuhur berjemaah bersama-sama kita, maka sejenak kembali kita mengingatkan ayat-ayat Allah. Dan hari ini kita ambil Al-Quran surat An-Nur atau Quran surat 24 ayat yang ke-55. Muharram, bulan kemenangan. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 Muharram 1446 Hijrah. Bagi Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan puasa sunat di bulan Muharram dengan Tasi'ah atau Tasu'ah dan tanggal 10 Muharramnya, tanggal 9 dan tanggal 10, yang tanggal 10-nya disebut dengan Asyura. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah setiap umat beragama membutuhkan tempat aman untuk menerapkan kewajiban agamanya, termasuk dengan umat Islam yang tentu membutuhkan tempat aman untuk menjalankan kewajiban agamanya. Nah, karena itulah Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam agar senantiasa melaksanakan kewajibannya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah tadi dalam Al-Quran surat An-Nur atau Quran surat 24 ayat yang ke-55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka berkenaan dengan ayat ini, apa kata Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim jilid yang ke-6 halaman 77. Beliau menegaskan ini merupakan janji dari Allah kepada Rasulnya
bahwa dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasanya. Dengan adanya mereka itu adalah negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah itu akan tunduk kepadanya. Juga Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka itu dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini terbukti dengan kemenangan Rasulullah SAW untuk berhijrah di Madinah. Dan ini menjadi penguasa atasnya. Kan tetapi kalau kita coba melihat menariknya cikal bakal daripada kemenangan Rasulullah SAW itu, ini mendapatkan daripada tempat aman tersebut, yakni adalah Madinah. Ini bermula saat terjadi baiat Aqabah kedua. Artinya baiat ini dilakukan pada bulan Zulhijjah atau disebut dengan bulan Zulhijjah, oleh 75 orang daripada Madinah yang siap membela ketika itu, yang siap melindungi daripada Rasulullah SAW apabila dia datang ke Madinah. Begitu dekat. Nah, dari kejadian inilah muncul kebulatan tekad Rasulullah SAW untuk berhijrah menuju Madinah yang terjadi pada bulan setelahnya, yaitu adalah bulan Muharram. Makanya Muharram itu merupakan bulan mulia, disebut dengan bulan haram. Kemuliaan tersebut bahkan termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat salah satu daripada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Kalimatnya di dalam ayat disebutkan dengan kalimatnya minha arba'atun hurum. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan yang 4 itu, salah satu mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabu Mudar allazi baina Jumada wa Sa'ban. Jadi memang yang disebutkan dengan bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan hijrah. Nah, ada bulan Masehi. Tapi kenapa sebagian besar umat Islam itu tidak mengenal penanggalan kalender hijrahnya? Padahal itu adalah kalender hijrah, itu erat kaitnya dengan pelaksanaan ibadah. Tidak akan ada haji kalau tidak bulan Zulhijjah. Tidak akan ada namanya kelimat manasik haji kalau tidak tanggalnya 9 Zulhijjah. Tidak akan melaksanakan puasa sunat kita kemarin ini kalau itu tanggalnya tidak tanggal 9 dan tidak tanggal 10 daripada Muharram. Tidak akan melaksanakan itu adalah kita puasa wajib kalau tidak bulan Ramadan namanya. Tapi kenapa umat Islam tidak memahami penanggalan kalendernya? Yang kedua, ini disebut sebagai bulan Allah atau Syahrullah Al-Muharram. Dan yang ketiga, bulan terbaik untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Yang keempat adalah terdapat syariat puasa Asyura yang dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Maka sebelum datang kewajiban puasa Ramadan, bahkan puasa Asyura itu adalah merupakan puasa wajib. Tapi setelah datang kewajiban puasa Ramadan, maka dia tidak lagi menjadi wajib. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, selain daripada itu, bulan Muharram juga adalah mengingatkan kita akan tekad kuat Rasulullah SAW untuk berhijrah menuju Madinah, tempat aman untuk menjalankan syariat Islam. Jangan alergi pula kita menyebut syariat Islam ini, yang kadang-kadang kayak ekstrim pula menyebut syariat Islam. Oh, jangan sebut-sebut syariat Islam, kita bukan negara Islam. Apa salah kita umat Islam ini menyebut syariat Islam? Kalau tidak mau kita menyebut syariat Islam, jangan sholat kita. Sholat ini syariat Islam. Kenapa kadang-kadang pula takut, kadang-kadang terlalu fobi pula kita menyebut syariat Islam? Kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan syariat Islam. Kita sholat syariat Islam.
Ini kadang-kadang konotasinya negatif. Ini image yang sekarang ini dimunculkan. Kalau ada menyebut syariat Islam, ini ustaznya radikal ini. Kalau ada yang menyebutkan syariat Islam, ini akan mendirikan negara Islam ini. Tidak mungkin. Tapi syariat Islam itu bagi kita umat Islam ini wajib. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita baca dalam riwayat apa menurut daripada Ibnu Hisham menerangkan di dalam kitabnya daripada As-Sirah An-Nabawiyah jilid yang pertama halaman 590 bahwa keberangkatan daripada hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah itu dimulai pada akhir bulan Safar dan tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal, sehingga hijrahnya Rasulullah SAW itu tidak terjadi pada bulan Muharram sebagaimana anggapan sebagian umat Islam bahwasanya hijrahnya Rasulullah SAW itu terjadi pada bulan Muharram. Tidak. Sedangkan penetapan daripada bulan Muharram itu sebagai awal bulan kalender hijrah, ini sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab daripada Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 268, adalah hasil daripada musyawarah pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mencanangkan penanggalan kalender Islam, penanggalan Islam. Dan ini bermula ketika seorang gubernur Basrah, Musa Asari, membalas surat Tuan Khalifah yang tidak tertanggal, yang dikritik Khalifah Umar ketika itu yang berkuasa. Khalifah ini sama dengan presiden, tapi ketika itu Khalifah Umar bin Khattab tidak merasa bahasanya dia itu dikritik, walaupun ini adalah sindiran tajam. Sekarang jangan coba-coba kritik presiden. Tapi ketika itu seorang gubernur mengkritik, maka perlulah penetapan penanggalan kalender hijrah. Maka ketika itu pada ceritanya ada 3 opsi, tapi opsi yang ketiga ini adalah usul ali, bahwasanya bagaimana kalender hijrah itu dimulai sejak Nabi hijrah, bukan dimulai sejak Nabi lahir, bukan dimulai sejak Nabi diangkat menjadi rasul. Makanya pada saat itu ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal merupakan bulan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Ada pula yang mengusulkan bulan Ramadan yang merupakan sebaik-baik bulan yang ada. Namun kesepakatan yang terjadi ketika itu adalah bulan Muharram dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah pada bulan tersebut telah bulat tekad keputusan daripada Rasulullah SAW hijrah. Paskanya itu adalah peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Inilah peristiwa yang terjadi. Makanya pada kita umat Islam, mari hendaknya kita renungkan kalender hijrah ini, kalender Islam milik kita umat Islam. Kalender Masehi milik semua umat beragama. Camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.